Mulia, tolong tepati janji Anda. Serahkan Ye Feng, dan masalah ini akan kita lupakan. Bagaimana jika aku menolak menyerahkannya? Maksud Yang Mulia, Anda bersikeras untuk melindungi Ye Feng. Tepat sekali. Bisa mendapat perhatian Ye Feng adalah sebuah berkah bagi gadis itu. Paling tidak, biarkan muridmu itu menjadi selir bagi Ye Feng. Anggap saja itu sebagai bentuk tanggung jawab kepadanya. Anda benar-benar keterlaluan. Inikah cara dinasti Yan Agung dalam bertindak dan menyelesaikan masalah? Hanya sekte Hualin rendahan. Apa yang bisa kalian perbuat? Baiklah. Dinasti Yan Agung memang sangat besar dan berkuasa. Sekte Hualin kami memang tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi, bagaimana jika 100 sekte bersatu? Yang Mulia pasti tahu betul. Dinasti Yan Agung dan 100 sekte abadi kami mungkin terlihat hidup berdampingan. Tapi kenyataannya kita terus-menerus berseteru. Jika kami membesar-besarkan masalah ini, apa menurut Yang Mulia, 100 sekte akan mengambil kesempatan ini untuk menyerang dinasti Yan Agung? Kau berani mengancamku? Tidak. Asalkan Yang Mulia bersedia menyerahkan Ye Feng, sekte Hualin kami tentu akan memilih jalan damai. Namun, keputusan akhirnya, biar Yang Mulia sendiri yang menentukannya. Ternyata benar, dunia fantasi ini terlalu luas. Hanya berstatus sebagai seorang pangeran, tidak lantas membuatku bisa berbuat sesuka hati. Kalau satu identitas tidak cukup, aku bisa menambah satu lagi. Sekte Hualin, ya. Sistem, biar kulihat sampai mana batas kemampuanmu. Beri aku poin tambahan. Tunggu. Aku ingin mengedit identitas dan latar belakang karakterku. Rekomendasi pengeditan latar belakang identitas sedang diproses. Sistem telah merekomendasikan faksi atau karakter berikut ini. 1. Gadis Suci Sekte Hualin, Li Qingyu. 2. Kuil Sekte Kingsan. 3. Tetua Agung Sekte Suandao. Gadis Suci Sekte Hualin, Li Qingyu. Dia ini kan, salah satu karakter utama di dalam cerita ini. Murid dari leluhur Sekte Hualin, seorang jenius langka yang hanya muncul sekali dalam 300 tahun. Memiliki mata ilahi penembus ilusi, yang merupakan musuh alami dari semua ilmu sihir palsu. Baik dari segi identitas maupun kemampuannya. Li Qingyu adalah pilihan terbaikku saat ini. Aku pilih ini. Karakter ditetapkan. Silakan edit hubungan antar karakter. Hubungan karakter, ya, biar kupikir-pikir dulu. Bagaimana kalau aku menjadi sosok cinta pertamanya saja? Li Qingyu awalnya adalah seorang anak malang. Sejak kecil hidupnya sangat menderita. Lalu aku yang baik hati ini tak sengaja bertemu dengannya di jalan, dan membawanya pulang, untuk kujadikan sebagai pelayanku. Walaupun statusnya hanya pelayan, tapi aku tak pernah menganggapnya sebagai seorang pelayan. Melainkan, aku menganggapnya seperti adikku sendiri. Saat senggang, aku sering mengajaknya bermain. Saat dia sakit, aku merawatnya dengan sepenuh hati. Tuan Muda Ye Feng, kenapa Tuan Muda sangat baik padaku? Karena masa lalu Qingyu tidaklah bahagia. Jadi, aku ingin membuat Qingyu lebih bahagia ke depannya. Jauh lebih bahagia lagi. Baiklah, biar begini saja. Pengeditan hubungan karakter selesai. Realitas sedang dibentuk. Ketua sekte kami masih ada urusan penting. Waktunya sangat berharga. Kalian sebenarnya sudah memikirkannya atau belum? Ngapain buru-buru? Kebelet mati? Ya. Aliansi 100 sekte. Tunggu sampai kalian bisa keluar dari sini hidup-hidup. Baru kita bicara. Apa yang mau kalian lakukan? Katanya, Kaisar Yan Agung itu bijaksana dan sakti mandraguna, sangat tegas dan berani. Tapi kalau dilihat-lihat sekarang, ternyata dia hanyalah seorang pengecut yang cuma gila hormat. Kurang ajar. Ketua Sekte Sen, kalau ku bilang pencarian jiwa yang baru saja kalian lakukan, hasil yang kalian dapatkan, semuanya palsu. Apa kau akan percaya? Hasil pencarian jiwanya palsu, itu tidak mungkin. Hasil dari pencarian jiwa, mana mungkin bisa dipalsukan. Lagi pula, orang-orang kalian juga ikut serta dalam prosesnya, kan? Lalu, bagaimana jika ada anggota Sekte Iblis? Mungkinkah ada yang bermain licik di baliknya? Ye Feng, kau sudah melecehkanku. Apa itu belum cukup? Sekarang kau masih mau menimpakan tuduhan keji ini padaku? Menimpakan tuduhan? Nona Lin, aku berani bertaruh nyawa. Aku tidak pernah melecehkanmu. Apa kau berani? Aku, Lin Wanrou, hari ini bersumpah demi langit. Jika perkataanku ini bohong, biarkan 10.000 panah menembus jantungku sampai mati. Gila. Wanita ini kejam sekali. Dia sama sekali tidak takut kualat. Baik. Kau yang memaksaku. Ye Feng, Waner sudah bertaruh nyawa. Sekarang apa pembelaanmu? Aku juga berani bersumpah. Kalau aku memang benar-benar melakukan semua hal yang dia tuduhkan itu, biar jantungku juga ditembus 10.000 panah. Tidak. 100.000 panah. 1 juta panah menembus jantungku. Anak ini ternyata berani mengucapkan sumpah berdarah, dan wajahnya setenang itu.
Jangan-jangan, memang ada yang janggal di sini. Ketua sekte, aku masih punya saksi. Waktu itu ada banyak orang di jalan. Mereka semua bisa menjadi saksiku. Apa? Ye Feng, sekarang apalagi alasanmu? Sekte iblis ikut campur. Bahkan jiwamu saja bisa mereka lindungi. Apalagi, hanya mengubah ingatan beberapa warga biasa. Lagi pula, kalau bicara soal saksi, di pihakku juga ada saksi. Kau juga punya saksi. Dan saksiku sudah datang. Belum. Tuan muda, lama tidak berjumpa. Yang mulia gadis suci. Gadis suci Sekte Hualin. Yang mulia gadis suci, untuk apa aku datang? Kalau aku tidak datang sekarang, Sekte Hualin kita pasti akan salah paham pada orang baik. Yang mulia gadis suci, maksud Anda? Tuan muda, King Er sangat merindukanmu. Gadis suci, Anda ini. Sudahlah, banyak orang yang melihat kita. Sudah dewasa begini, masih saja tidak tahu malu. Dulu saat kau menghilang tanpa sebab, aku sempat sangat khawatir. Sama sekali tidak kusangka, kau malah bergabung dengan Sekte Hualin, dan bahkan menjadi gadis suci. Sekarang akhirnya aku bisa lega. Baiklah, aku cuma bercanda dengan tuan muda. Soal masalah di kediaman Yu Beiyan, aku sudah tahu semuanya. Kedatangan King Er ke sini adalah untuk membantu tuan muda, membuktikan bahwa tuan muda tidak bersalah. Kau mau mengaku sendiri? Atau perlu aku yang turun tangan? Gadis suci, apa yang sedang Anda bicarakan? Murid agak tidak mengerti. Sepertinya aku memang harus turun tangan langsung. Mata dewa penghancur ilusi, buka. Ilusi bunga cermin air. Ini sihir Sekte Iblis. Jurus rahasia milik Master Huan Yu. Jiwa spiritual Wan Rou ternyata benar-benar dilindungi oleh Sekte Iblis. Wei. Mu. Hebat sekali Sekte Hualin, bersekutu dengan Sekte Iblis, untuk menjebak putraku. Kalian benar-benar merencanakannya dengan matang. Apa karena akhir-akhir ini aku terlalu sedikit membunuh, sehingga kalian berpikir kekaisaran Dayan, bisa kalian hina sesuka hati. Kenapa bisa begini? Aku difitnah. Ketua sekte, semua yang aku katakan adalah kebenaran. Aku sama sekali tidak berbohong. Enyah kau, gadis suci Li, memiliki mata dewa penembus ilusi. Dia bisa melihat menembus semua segel pembatas dan kebohongan di dunia ini. Dan kau masih berani mengelak. Ketua sekte, aku salah. Tolong ampuni aku. Ya, kesucianmu sudah hilang. Kau melanggar aturan sekte, dan diam-diam berhubungan dengan orang luar. Yang paling tak termaafkan adalah kau. Dasar sampah, berani-beraninya bersekongkol dengan Sekte Iblis. Pernyataan bersama 100 sekte. Siapapun yang bertemu murid Sekte Iblis, bunuh. Yang bersekongkol dengan Sekte Iblis, bunuh. Jangan. Beraninya kau memanfaatkanku. Matilah kau. Dia sudah menjebak tuan muda dengan kejam, dan dia mati begitu saja. Ketua Sekte Sen, apa kau pikir dengan begini? Masalah ini bisa selesai. Ini semua murni kesalahan Sekte Hualin kami. Sekte Hualin bersedia menanggung semua akibatnya. Segala tanggung jawab. Mulai saat ini, sekte kami akan memberikan 10 botol roh bunga daun giok sebagai persembahan untuk dinasti Yan Agung. Selain itu, sekte kami juga akan memberikan cairan pembersih sumsum roh langit sebagai kompensasi untuk Pangeran Ye. Roh bunga daun giok, cairan pembersih sumsum roh langit, itu semua adalah harta karun yang tiada taranya. Feng Er, bagaimana pendapatmu? Walaupun Sekte Hualin telah salah paham kepadaku, tapi King Yu memiliki hubungan yang sangat baik denganku. Jadi kompensasinya harus ditambah. Ketua Sekte Sen, Pangeran Ye telah menerima penghinaan seperti ini. Menurutku, bagaimanapun juga Anda harus memberikan Pangeran Ye 3 butir pil 10.000 bunga. Gadis suci benar, sekte kami bersedia memberikan Pangeran Ye Feng 3 butir pil 10.000 bunga sebagai permintaan maaf. Jika demikian, maka masalah hari ini akan kuanggap tidak pernah terjadi. Terima kasih atas kemurahan hati yang mulia. Kalau begitu, jika tidak ada hal lain lagi, kami permisi dulu. Leluhur hanya mengizinkanku turun sebentar. Tuan muda, setelah kultivasiku berhasil nanti, aku pasti akan datang menemuimu lagi. Baiklah. Kali ini aku benar-benar untung besar. Barang permintaan maaf dari Sekte Hualin, kualitasnya benar-benar bagus. Dan masih banyak lagi keuntungan lainnya. Harta karun yang baru saja diberikan kepadaku ini. Feng Er, selama bertahun-tahun ini kau sudah banyak menderita. Syukurlah semua ini. Semua ini belum terlambat. Memberiku kesempatan untuk menebusnya.
Ini adalah pil Huangqi dan jamur Ling Zi Ling Huan untuk mengobati luka dalam di tubuhmu, serta memulihkan fondasi tenagamu. Jika dikonsumsi bersamaan, obat ini juga bisa memberikan efek menyucikan tubuh dan aliran darahmu, dan meningkatkan potensimu. Dan untuk gulungan ini adalah ilmu warisan keluarga Ye kita, Kitab Suci Huangji. Kau harus berlatih dengan sungguh-sungguh. Inilah rasanya punya dukungan, dan keuntungan punya banyak sumber daya. Aku sama sekali tidak perlu pusing memikirkannya, karena sudah ada orang yang mempersiapkan semuanya untukku. Selanjutnya, ini adalah awal dari kehidupan yang baru. Apa semuanya sudah diselidiki? Sudah, Yang Mulia. Masalah ini memang ada hubungannya dengan kediaman Raja Beiyan. Raja Beiyan, jangan-jangan dia juga bersekongkol dengan sekte sesat. Sudahlah, berani-beraninya mereka menyakiti anakku seperti itu. Setelah ini, apapun yang terjadi, kediaman Raja Beiyan harus dihancurkan. Terus kirim orang untuk mengawasi kediaman Raja Beiyan. Baik, Yang Mulia. Raja Beiyan. Keluarga Zhao. Karena situasi perang saat ini sedang genting, aku akan membiarkan kalian hidup sedikit lebih lama. Saat semuanya sudah selesai nanti, aku sendiri yang akan menghabisi nyawa kalian. Tuan-tuan, kalian semua sudah tahu tentang kejadian hari ini, kan? Katakanlah, apa pendapat kalian? Semuanya, sudah tahu kan apa yang terjadi hari ini? Coba katakan, apa pendapatmu? Baginda sudah 18 tahun tidak mengangkat putra mahkota, dan Ye Feng adalah putra sulung yang sah. Menurut aturan leluhur dinasti Yan Agung, putra sulung yang sah berhak menjadi putra mahkota. Pangeran kedua, kita harus segera menyingkirkan Ye Feng ini. Jangan gegabah, seandainya pada saat seperti ini, kita melancarkan pembunuhan. Sebagai pangeran kedua, aku pasti akan menjadi yang pertama dicurigai oleh ayahanda. Dalam keluarga kekaisaran, kecurigaan adalah hal yang paling berbahaya. Sekali ayahanda memiliki kecurigaan itu, kedepannya segala urusan kita pasti akan sangat sulit. Masalah ini masih harus dipikirkan matang-matang. Yang Mulia memang bijaksana. Hanya dalam semalam, semua penyakit di tubuhku sembuh total. Inikah rasanya punya latar belakang yang kuat? Aku hanya perlu berlatih dengan tekun, dan tidak sampai 3 tahun, aku akan menjadi sangat kuat. Tapi, setelah kejadian ini, kurasa kesabaran Raja Beiyan terhadapku pasti sudah mencapai batasnya. Aku takut aku tidak bisa bertahan. Sampai tiba harinya aku bisa melindungi diriku sendiri. Raja Beiyan sudah 2 kali gagal, dan menanggung kerugian besar. Serangannya yang berikutnya pasti akan mematikan. Aku harus secepat mungkin mempersiapkan rencana cadangan. Keuntungan terbesarku saat ini adalah aku sangat mengetahui alur ceritanya. Tapi dengan adanya efek kupu-kupu, beberapa masa depan sudah mulai berubah. Kalaupun alur utamanya tidak berubah, tapi beberapa detail kecil sudah di luar kendaliku. Kalau begini ceritanya, yang paling kubutuhkan saat ini adalah memahami cara mengungkap semuanya. Setidaknya aku harus tahu pembunuhan berikutnya oleh Raja Beiyan akan terjadi kapan, dan dengan cara apa. Oh iya, Pavilion Tianji. Bagaimana aku bisa melupakan kelompok ini? Dunia ini memiliki kekuatan gaib, dan Pavilion Tianji adalah salah satu perwakilannya. Mereka terbentuk dari pecahan jiwa manusia setelah mati. Kelompok yang misterius dan kuat, terlahir dengan bakat untuk menyelidiki rahasia langit. Master Pavilion Tianji bahkan memiliki kemampuan untuk mengetahui segalanya. Sistem. Bisakah aku menentukan kelompok yang ingin diedit, atau karakternya? Sistem. Bisakah aku menentukan kelompok yang ingin diedit, atau karakternya? Bisa. Sistem ini terbagi menjadi 3 cara untuk mengedit. Saat menghadapi bahaya, sistem akan memberikan rekomendasi, dan tuan rumah bisa memilih untuk membelinya. Poin yang dihabiskan bisa tinggi atau rendah. Tuan rumah bisa langsung menyebutkan identitas, beserta rincian spesifiknya. Poin yang dihabiskan akan lebih tinggi. Undian acak, sepenuhnya mengandalkan keberuntungan. Astaga. Fiturnya lengkap sekali ya. Sistem, kenapa kau tidak memberitahuku sejak awal? Ding. Itu karena Anda, host, tidak bertanya. Sudahlah, lupakan saja, sistem. Kalau aku mau mengedit identitas sebagai adik kandung ketua Pavilion Tianji, butuh berapa poin? 3.000 poin. Buset, kok sebanyak itu?
Kualitasnya sepadan, sangat sesuai dengan harganya. Lalu, sisa poinku sekarang ada berapa? 5.500 poin. 5.500. Cukup. Langsung editkan saja. Untuk Ketua Paviliun Tianji, jadikan identitas reinkarnasi adik ketiganya. Ketua Paviliun Tianji adalah orang yang sangat melindungi keluarganya. Dia punya 2 orang adik laki-laki. Yang pertama adalah Ketua Balai Serba Tahu Sensu, Bai Xiaoseng, dan yang satunya lagi gugur di usia muda saat di medan perang dalam sebuah insiden tragis. Dan aku adalah reinkarnasi dari adik ketiganya itu. Ini bukan cuma satu latar belakang, melainkan 2. Makanya harganya sangat mahal. Tapi buatku, asalkan bisa mendapatkan mata langit yang ada di tangan Ketua Paviliun Tianji, 3.000 poin pengeditan ini jelas sangat sepadan. Pengeditan selesai, sedang memproses. Berhasil dibuat. Paviliun Tianji itu ada di mana-mana. Jadi sekarang, Kakak pertama. adik ketiga. Ini aura adik ketiga. Bagaimana mungkin? Bukankah 18 tahun yang lalu, dia sudah lama gugur di medan perang? Mata penerawang, buka. Jurus, seni batin. Adik ketiga. Aura ini, reinkarnasi, membangkitkan ingatan masa lalu. Keberuntunganmu di kehidupan ini lumayan bagus, bisa bereinkarnasi di keluarga kekaisaran. Adik ketiga, lama tidak berjumpa. Kamu, Kakak pertama. sepertinya tebakan kakak memang benar. Kamu tidak hanya berhasil bereinkarnasi, tapi juga berhasil membangkitkan ingatan dari kehidupan sebelumnya. Ini adalah berkah yang sangat besar. Kalau kakak kedua tahu, dia pasti akan sangat senang. Aku juga tidak menyangka, proses reinkarnasinya bisa selancar ini. Sepertinya, ini memang anugerah dari surga. Namun, menurut pandangan kakak, semua yang kamu alami selama ini, bahkan krisis yang akan segera datang, semuanya terjadi karena kamu mencuri rahasia surga, sehingga memicu datangnya malapetaka. Tapi berkah dan bencana selalu berdampingan. Asalkan kamu bisa melewatinya, jalan kehidupanmu ke depannya pasti akan lancar. Ini adalah benda pusaka agung, yang tercipta oleh takdir surga. Pusaka agung yang aku ciptakan ini, bernama mata penerawang. Bisa melihat rahasia surga, dan mengetahui semua misteri di dunia ini. Dengan benda ini di tanganmu, pastinya bisa mengatasi malapetaka kali ini. Terima kasih, kakak pertama. Kau dan aku tak perlu sungkan. Antara kita bersaudara, tak perlu ada kata sungkan. Berlatihlah dengan sungguh-sungguh. Kakak menantikan pertemuan kita selanjutnya. Kakak sungguh menantikan pertemuan kita. Kakak harap kita bisa segera bertemu kembali. Kakak sangat menantikan pertemuan kita kelak. Inilah pusaka tertinggi dari Paviliun Tianji. Mari kita uji coba teknik Tianji. Aktif. Apa? 1 menit kemudian, aku akan dikepung dan dibunuh oleh murid Sekte Iblis. Ketua, Gu Feng itu, bukan, maksudku Ye Feng, dia ada di dalam sana. Bajingan sialan gara-gara dia, pengawal bayangan Yan Agung sekarang, seperti orang gila, membantai orang-orang Sekte Iblis kita dengan membabi buta. Hanya dalam semalam, insiden itu menyebabkan, lebih dari separuh anggota Aula Haus Darah tewas dan terluka. Kalau bukan karena, ketua Aula kita menghilang tanpa jejak, kita tidak akan bernasib setragis ini. Kesampingkan dulu soal ketua Aula hari ini. Kita akan gunakan kepala bocah ini sebagai persembahan untuk saudara-saudara kita yang mati. Saudara-saudara, gunakan teknik penyamaran bayangan. Kita masuk dan habisi dia. Astaga, mereka benar-benar datang. Ye Feng, oh, Ye Feng, nasibmu sungguh penuh dengan kesialan. Kalian sudah datang rupanya. Hah? Kau tidak takut? Kenapa aku harus takut? Apa kau tidak tahu, kalau kami datang ke sini untuk membunuhmu? Tentu saja aku tahu. Aku bukan saja tahu hal itu, aku juga tahu namamu adalah Leng Sui. Kau berasal dari salah satu cabang Sekte Iblis, yaitu ketua cabang Aula Haus Darah, di bawah komando aliran pembantaian. Dan kalian semua adalah murid Aula Haus Darah. Selamat, tuan rumah, berhasil memprovokasi musuh berdarah dingin. Poin edit tambah 600. Bos, sepertinya kita sudah ketahuan. Bagaimana ini, ketua? Rencananya bocor. Apa jangan-jangan ada pengkhianat? Omong kosong, operasi kali ini benar-benar diputuskan secara mendadak. Sama sekali tidak memberitahu siapapun. Mana mungkin bisa bocor? Lalu bagaimana dia bisa tahu identitas kita?
Ini Aula Haus Darah, sebagai pasukan elit Sekte Iblis yang Agung, ternyata sangat rapuh. Ditekan oleh pengawal bayangan dinasti Yan Agung.